Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah kembali di malam ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya melanjutkan kajian kitab Qawaid Al-Arba' yang insyaallah kita mulai dengan ulangan dulu ya. Ujian dulu. Sebelum kita masuk, kita sedikit perkokoh ingatan kita dari apa yang telah kita pelajari. Nah, siapa yang bisa menyebutkan doa pertama kali Syekh dalam kitab ini? Apa doa Syekh untuk para murid beliau, untuk mereka yang membaca kitab ini atau yang dibacakan kitab ini kepada mereka, kita semua? Nah, Masya Allah, mudah-mudahan Allah menjadikanmu sebagai walinya di dunia dan di akhirat. Ini luar biasa ya, doa yang mungkin belum pernah kita dengar dari banyak para ulama bahkan. Jazakallah khair. Kemudian doa kedua adalah apa? Doa kedua, mudah-mudahan Allah menjadikanmu seperti saya berberkah dimanapun kau berada. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi Isa. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikanku berberkah dimanapun aku berada. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi Isa ini, itulah doa dari Syekh rahimahullahu ta'ala untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah menjadikanmu berberkah dimanapun kau berada. Ya, barulah Syekh rahimahullahu ta'ala menyebutkan 3 doa tanda kebahagiaan di dunia. Apa saja itu? Tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Apa saja itu? Mudah-mudahan Allah menjadikanmu termasuk orang yang apabila diberi nikmat bersyukur, apabila diuji, timpa musibah, bersabar. Yang ketiga, apabila khilaf jatuh pada maksiat, segera engkau beristighfar. Nah, kemudian apa nama agama Nabi Ibrahim? Al-Hanifiyah. Apa itu Al-Hanifiyah? Yang lurus. Enggak, ada disebutkan di sini. Yang bengkok. Nah, ya, secara istilah, itu secara bahasa. Secara istilah apa? Ya. Taib. Adalah beribadah hanya kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, mana dalilnya bahwa kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah? Dalilnya siapa yang hafal? Abu Rafi? Ayat Al-Qur'annya ada yang hafal? Hafian? Surat apa? Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini password Senin depan ya, insyaallah ya.
Harus hafal ini. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ini wajib hafal ini. Wajib hafal. Apa itu? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah tidaklah dikatakan ibadah kecuali dia bertauhid. Ya. Sebagaimana salat tidaklah dikatakan salat kecuali dengan thaharah. Nah, bagaimana itu maksudnya Bang Felis? Ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali dengan tauhid. Dan sebagaimana sholat tidak dikatakan sholat kecuali harus bersuci, thaharah dulu. Tidak sah. Misalnya ada orang sholat khusyuk luar biasa, lama berdirinya, dia baca surat Al-Baqarah di rakaat pertama, rukuknya lama, sujudnya lama, khusyuknya luar biasa. Tapi enggak wudu. Dia sholat enggak wudu. Sah enggak sholatnya? Enggak sah. Nah, demikian juga dia melakukan amal ibadah ini dan itu, tapi dia masih menyimpan keyakinan boleh minta hajat ke kuburan-kuburan keramat, batu-batu keramat, berkurban atau menyembelih untuk Nyeroro Kidul. Yang seperti ini tidak dikatakan, tidak sah ibadah-ibadah yang dia lakukan. Ya. Nah, apa saja bahaya syirik? Ya, jadi kesyirikan apabila menjalari satu ibadah, ya, apabila ibadah itu dikotori dengan kesyirikan, maka ibadah tersebut batal. Maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah. Jangankan syirik besar, syirik kecil, riya saja Allah tidak terima ibadah yang ada kotoran syiriknya. Apalagi syirik besar. Salat masih percaya dukun, dalam hatinya dia masih percaya dukun, percaya ramalan bintang. Nah, apa saja bahaya-bahaya syirik, Abu Bian? Bahaya-bahaya syirik. Menyebabkan ini, menyebabkan itu. Ibadahnya gugur, sia-sia. Nah, kemudian ibadah yang sebelumnya. Nah, jadi 50 tahun dia beribadah, kata Imam Malik, 50 tahun itu gugur tuh. Ya. Tapi kalau dia tobat lagi, kata Imam Malik dia mulai dari baru lagi. Hajinya ulangi lagi haji Islamnya. Kalau Imam Syafi'i enggak, ibadah yang dulu masih terbawa kalau dia bertobat kepada Allah. Ya. Nah, atau apa lagi bahaya syirik? Kekal abadi di neraka. Nauzubillah. Ada lagi? Divonis kafir oleh Allah. Nerakanya adalah jahanam. Udah 5 nih. Apalagi? Seburuk-buruk makhluk divonis oleh Allah di sini. Kemudian mendapat kerugian akhirat. Ya. Nggak ada kebaikan sedikit pun sejak dia di padang mahsyar sampai neraka nih. Ya. Yang syirik kecil saja terancam dia tidak diampuni oleh Allah. Nih yang ke-8 apa? Tidak diampuni oleh Allah. Ya, maksudnya seseorang yang dia mati belum bertobat dari riyanya, tetap dia tidak akan diampuni oleh Allah. Dia akan disiksa juga. Tapi tidak kekal abadi di neraka. Berbeda dengan yang syirik akbar, syirik besar. Dia tidak akan diampuni oleh Allah dan dia kekal abadi di neraka. Jelas ini ya. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Mau syirik di sini mau syirik besar atau syirik kecil. Ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, mau syirik besar atau syirik kecil. Nah, dua-duanya tidak diampuni oleh Allah. Maksudnya apa tidak diampuni? Dua-duanya akan disiksa. Bedanya
Kalau syirik kecil dia tidak kekal abadi di neraka, sedangkan syirik besar dia kekal abadi di neraka. Kemudian apa lagi? Ada lagi yang bisa menambahkan? Tidak ada pemberi syafaat, penolong bagi dia di hari kiamat. Baik. Yang ke-10, Allah memvonis mereka najis. Mereka itu najis akidahnya, bukan najis apa? Fisiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas." Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Ya fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Jangan mereka dekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Baik. Jadi najis di sini maksudnya adalah najis maknawi. Najis akidah, bukan najis zat. Boleh kita salaman, boleh dan yang lainnya. Baik. Kemudian yang ke-11, Allah ya menyebabkan terjadinya berbagai macam bentuk bencana alam. Ya gempa, gunung meletus. Di surat Maryam, takadus samawati yatafattarna minhu wa tashaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ada lagi? Allah vonis mereka sebodoh-bodoh makhluk atau orang ya bodoh ya. Baik, sebagaimana ayat wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu. Siapa yang benci dari agama Ibrahim, agama tauhid al-hanifiyah, hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti yang berbeda dengan agama Nabi Ibrahim adalah mereka yang beribadah dengan menyekutukan Allah, yang berbuat syirik. Yang berbuat syirik, illa man safiha nafsah. Kata Allah, itu yang bodoh. Kemudian yang ke-13 apa? Allah mengatakan mereka itu orang yang paling sesat. Orang yang paling sesat atau orang yang paling pandir. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Waman adallu mimma yad'u min dunillah." Siapa lagi yang lebih sesat, lebih pandir daripada mereka yang berdoa kepada selain Allah. Baik. Kemudian yang ke-14, Allah haramkan untuk mereka surga. Ya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Baik. Dan masih banyak lagi ya bahaya-bahaya syirik. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh di sini, menyelamatkanmu dari jerat-jerat syirik. Karena semakin modern juga teknologi, semakin modern juga syubhatnya. Ya, jangan disangka dukun itu hanya sekarang ini tinggalnya di tengah-tengah kuburan, pakai gelang-gelang yang aneh-aneh. Enggak, sekarang dukun kadang berdasi. Ya. Dukun udah pakai media sosial juga sekarang. Nah, kemudian barulah Asy-Syaikh rahimahullahu taala menerangkan kepada kita tentang 4 kaidah untuk memahami syirik. Yang pertama apa, Kang Iqbal? Yang pertama apa? Bang Yalis? Kaidah yang pertama. Ya. Siapa yang bisa jawab? Silakan. Tadi siapa namanya? Rifa, ya. Pertama yaitu orang-orang kufar yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW meyakini bahwa Allah itu pencipta dan pengatur alam semesta. Sedangkan itu tidak cukup untuk menjadikan seseorang itu muslim. Masya Allah, jazakallah khair. Orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi SAW meyakini Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Dan itu tidak cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Kalau kita tanya orang Yahudi, orang Nasrani, itu juga keyakinan mereka. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Mereka akan menjawab, Allah, bukan Nabi Isa. Ya. Siapa yang memberi rizki? Mereka akan menjawab, Allah, bukan Nabi Isa. Bukan siapa lagi? Bukan Maryam. Orang-orang musyrikin pun gitu juga. Siapa yang memberikan kalian rizki dari langit dan dari bumi? Allah.
Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Ya. Nah, dan mereka statusnya masih apa? Musyrik. Masih Nasrani. Masih Yahudi, kan begitu? Jadi hanya sekedar meyakini Allah satu-satunya pencipta, pengatur alam semesta, yang memiliki alam semesta, tidak kemudian dia dinyatakan sebagai seorang muslim. Nah, jadi Kang Rio, kapan seseorang dikatakan muslim? Ya, kapan seseorang dikatakan muslim? Baru dikatakan masuk Islam. Apa? Syahadat. Kemudian sholat, ya enggak? Nah, enggak. Jadi maksudnya kita lanjutkan ucapan Syekh di sini. Nah, ketika dia hanya beribadah kepada Allah saja, baru dia dikatakan muslim. Kalau dia beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah, dia namanya musyrik. Kalau dia tidak beribadah kepada siapapun, dia namanya kafir. Ya. Nah, jadi kapan seseorang dikatakan muslim? Kapan seseorang dikatakan masuk Islam? Kalau dia hanya beribadah hanya kepada Allah saja. Ini kita mengikuti alur ini ya, tapi jawaban Karyo itu yang benar. Maksudnya itu intinya. Jadi ketika seorang dia masuk Islam, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Harus ada bukti 2 kalimat syahadat itu apa? Menegakkan sholat. Karena itu istilah para ulama-ulama akidah dari kalangan Hanabilah, Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, mereka mengistilahkan muslim minimal itu adalah dengan ahlul kiblah. Apa itu ahlul kiblah? Syahadat, sholat, menghadap kiblat. Ya, baru dikatakan muslim tuh. Siapa sih muslim itu? Mereka mengistilahkan muslim. Jadi kita tidak mengkafirkan ahlul kiblah karena dosa yang mereka perbuat. Apa maknanya? Kita tidak mengkafirkan ahlul kiblah. Ahlul kiblah adalah dia mengucapkan syahadat dan menunaikan sholat, menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan tuh, menghadap kiblat. Nah, jadi 2 hal ini minimal nih. Jadi syahadat, dia nggak puasa masih muslim, dia nggak mengeluarkan zakat masih muslim. Walaupun dia wajib mengeluarkan zakat, tapi dia tidak mengeluarkan zakat, dia masih muslim. Ya, dia pelit misalnya, puasa dia malas misalnya, haji dia nggak mau, capek. Ya, ini 3 rukun Islam yang terakhir ini. Selama dia meyakini wajibnya dan dia tidak lakukan itu, ini masih ada toleransi. Tapi rukun pertama dan rukun kedua itu nggak ada toleransi. Ya, ini madhab Hanabilah dan sebagian ulama Syafi'iyah. Ya, baik. Kalau jumhur rukun pertama saja. Nah, baik. Ini sudah kita bahas. Dan jadi bagi mereka, ya, orang yang menyembah kuburan, bagi mereka musyrik itu adalah kalau dia mengatakan di sana ada pencipta selain Allah. Di sana ada yang bisa memberi rizki selain Allah. Baru musyrik tuh katanya. Ada banyak dewa, ya, ada banyak Tuhan. Nah, itu baru musyrik. Ya, yang ada dewa pencipta, ada dewa penghancur, ada dewa, itu baru musyrik tuh. Kata para penyembah kubur. Ya, mereka mengukur kesyirikan itu pada tauhid apa? Rububiyah, pada tauhid rububiyah. Nah, ini berbeda dengan dakwah para nabi. Para nabi semua nabi, ya, ketika mereka mendakwahkan Islam ke kaumnya, yang pertama kali mereka sampaikan adalah u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian hanya Allah dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, tidak ada para nabi mereka mendakwahkan jadikan Allah satu-satunya pencipta bagi kalian. Jadikan Allah itu satu-satunya pengatur alam semesta, pemberi rizki. Karena semua itu sudah diyakini oleh kaum para nabi, orang-orang musyrikin. Ya, yang menjadi sengketa, yang menjadi perselisihan antara nabi dan umatnya, nabi dan kaumnya adalah tauhid al-uluhiyah.
Ya, yaitu mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Yang diajak oleh para nabi, tinggalkan oleh kalian sesembahan-sesembahan kalian itu, jadikan ibadah kalian hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Nah, ini dakwah para nabi, dakwah para rasul. Kalau untuk meyakini Allah satu-satunya pencipta atau yang beri rizki, yang mengatur alam semesta, itu sudah ada pada fitrah naluri manusia hampir semuanya. Ya, Fir'aun saja yang betul-betul menentang dakwah Nabi Musa, menyatakan dia sebagai ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Dia saja masih meyakini enggak benar ucapan dia itu. Di sana ada yang mencipta. Di sana ada yang mencipta. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan isi hati Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Fir'aun mengingkari apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, padahal dia meyakini kebenaran apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Ya, nah ini yang pertama, ya. Jadi, ini yang pertama dulu ya. Kita masuk yang kedua. Nanti ada penjelasan lagi insya Allah. Baik. Al-qaidah ats-tsaniyah, annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wa syafa'ah. Fadalilul qurba qauluhu ta'ala ala lillahi ad-dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fi ikhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Wa dalilu syafa'ah wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah wa syafa'atu syafa'atan syafa'atun manfiyah wa syafa'atun mutsbatah. فشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بشفاعة والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم, ini kaidah yang kedua. Nah, ya, kaidah yang kedua adalah kenapa mereka itu masih diperangi oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Ya, kenapa mereka masih divonis kafir? Kenapa mereka masih dinyatakan musyrik? Diperangi oleh Nabi SAW, ya, diambil harta mereka sebagai ghanimah. Sampai terjadi peperangan bahkan antar sanak keluarga, itu perang Badar, perang Uhud. Ya. Kenapa? Jawabannya adalah annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wa syafa'ah. Ya, karena mereka mengatakan, tidaklah kami berdoa kepada orang soleh, tidaklah kami berikan kurban-kurban kami kepada mereka kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah, memperantarai kami dengan Allah. Jelas ini? Ya. Mereka beribadah kepada orang soleh. Tujuannya apa? Untuk memperantarai mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kayak gini ya. Ini syubhat orang-orang musyrikin. Kenapa mereka bisa sampai jatuh pada kesyirikan. Dan ini syubhat dari iblis. Pertama kali. Langsung. Dia yang membuat kesyirikan, tapi iblis pernah melakukan kesyirikan. Iblis tidak pernah melakukan kesyirikan. Iblis dia yang membuat berbagai macam jenis kesyirikan-kesyirikan. Untuk dia jatuh pada kesyirikan, tidak. Iblis kafir. Iblis tidak musyrik. Ya. Dosa yang setara dengan syirik. Apa itu? Kekufuran. Nah, pertama kali syirik terjadi kapan, Abu Bian? Pertama kali syirik terjadi di bumi. Pertama kali syirik terjadi di dunia. Kan di zaman Nabi Adam nggak ada kesyirikan tuh. Yang ada kemaksiatan. Seorang saudara dia membunuh saudaranya karena maksiat, karena dengki. Ya, maksiat ada di anak Nabi Adam, ya, dan tapi nggak ada kesyirikan, semuanya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama kali kesyirikan itu terjadi kapan?
Abu Abian, tunggu dulu. Nah, Kak Andri, Pertama kali bawa patung ke Mekah. ya itu mah di Mekah. Sebelum itu udah terjadi kesini Kang siapa lupa namanya? Fathan, masya Allah. Fathan Mubina. Kemenangan yang nyata, silakan nyata. Halo, nggak pakai HP ya? Oh, gitu. Padahal Abu Thabit di taib awal bahasa jazakallah khair. Pertama kali kesyirikan adalah di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di sahihnya. Tafsir dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu untuk ayat kalau nggak salah ayat 28 sebentar. Kita lihat dulu. Ayat 23. Apa? 023. Surah Nuh ayat 23. Jazakallah khair. Nuh 23, kirain 023. Nah betul. Surat Nuh ayat 23. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'u wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya, ditafsirkan oleh Abdullah ibn Abbas, dikeluarkan tafsir ini di Sahih Al-Bukhari oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi pertama kali terjadi kesyirikan itu di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Meninggal di saat itu 5 orang soleh. Tidak berjauhan waktu mereka meninggal. Nama orang soleh tersebut Wad, disebutkan di sini Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Ya, Nuh ayat 23. Nuh ayat 23. Taib, surat Nuh ayat 23. Di sana disebutkan 5 nama orang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini mati tidak berjauhan waktunya. Kemudian datang iblis menyerupai manusia, ya. Ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menjelma menjadi manusia, ya. Kemudian memberikan syubhat kepada kaum Nabi Nuh dengan mengatakan, buatlah patung berhala, buatlah patung-patung, ya, yang menyerupai wajah-wajah mereka dan letakkan di tempat di mana kalian biasa nongkrong, biasa duduk-duduk, sehingga kalian ingat bagaimana ibadah orang soleh tersebut, akhlak orang soleh tersebut, sehingga kalian terpacu untuk bisa beribadah seperti mereka beribadah, berakhlak mulia sebagaimana mereka berakhlak mulia. Ya, letakkan di tempat di mana kalian biasa duduk-duduk tuh. Oh, ini pertama syubhat iblis. Ya, seakan-akan iblis mendukung ibadah yang mereka lakukan. Baik, kemudian generasi berikutnya, berarti anak-anak mereka tahu nih, bapak-bapak mereka bikin patung tersebut untuk mengingatkan mereka beribadah sebagaimana orang soleh tersebut beribadah. Berakhlak mulia sebagaimana orang soleh tersebut berakhlak mulia. Nggak disembah. Cucu mereka lahir masih juga. Ya, kakek kita bikin itu untuk mengenang bagaimana mereka ini wali, ya, ulama yang sangat soleh, gemar ibadah. Dibikin agar terpacu kita untuk beribadah sebagaimana mereka beribadah. Untuk mengingatkan, ya. Baik. Muncul cucu dari cicit mereka ini, ya. Apa kata Abdullah bin Abbas? Hatta idza nusiya al-ilm, ketika ilmu sudah tidak lagi dipelajari. Maksudnya orang tua nggak ngajarkan lagi agama kepada anaknya. Mereka sudah sibuk dengan dunianya, sudah sibuk dengan nggak ada lagi taklim,
ya, nggak ada lagi kajian-kajian. Bapak mereka tidak mengajarkan kepada anak tauhid. Pokoknya sudah hidup dengan bergelimang apa? Dunia. Nah, hatta idza nusiya al-ilm, ini kata Abdullah bin Abbas dalam tafsirnya itu. Ketika sudah dilupakan ilmu agama, tidak lagi diajarkan tauhid. Datang iblis di kali kedua. Coba tuh sabarnya berapa tahun iblis tuh? Kalau seandainya cucu cicit saja tuh, ya berarti udah satu generasi itu 1000 tahun. Misalnya, ya Nabi Nuh saja umur dakwah beliau berapa? 950 tahun. Berarti umur beliau bisa jadi lebih dari itu kan? Ya, cobalah satu generasi itu 1000 tahun. Berarti berapa tahun? 6000 tahun, 5000 tahun. Ya, sabar iblis menunggu 5000 tahun. Coba sabar iblis menunggu. Ya, iblis itu dia ini ada hadis tapi dhaif ya. Ini ada hadis tapi dhaif. Apa itu hadisnya? Qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidur sianglah kalian. Karena setan tuh nggak tidur siang. Maksudnya apa? Saking dahsyatnya, jahatnya iblis itu, dia nggak pernah istirahat untuk mengganggu anak Adam. Ya, untuk menjerumuskan anak Adam pada kemaksiatan, pada kesyirikan. Ya, dan Rasulullah SAW beliau istirahat karena waktu malam beliau banyak gunakan untuk ibadah. Ya, baik. Nah, tadi iblis datang di kali kedua kepada mereka dan berkata, nenek moyang kalian dulu membuat 5 patung ini bukan tanpa maksud, tetapi untuk menjadikan perantara antara kalian dengan Allah. Coba kalau kalian langsung doa kepada Allah. Kalau kalian langsung doa kepada Allah, kalian pendosa, banyak makan harta haram, melakukan maksiat ini itu. Jangankan dikabulkan, Allah dengar aja enggak. Coba lihat subhat iblis. Ya, mana pelaku maksiat berdoa dikabulkan oleh Allah doanya? Didengar aja enggak? Nah, jadikan orang soleh yang 5 itu perantara antara kalian dengan Allah. Berdoa kalian ke orang berhala tersebut, roh mereka masuk ke dalam berhala tersebut. Sampai doa kalian kepada mereka dan bisa disampaikan langsung kepada Allah hajat kalian. Lebih lagi, kalau kalian korban dulu tuh. Ya, kurban dulu, sembelih dulu unta, sembelih dulu, tergantung. Ada yang ekspres, ada yang apa? Reguler. Ya mau yang mana? Ya mau yang cepat atau yang ini? Tergantung, mau unta lebih cepat. Apalagi 100 ekor unta, lebih cepat lagi sampainya kepada Allah. Ya, jangan diyakini bahwasanya mereka itu yang memberi rezeki, kesembuhan, kemenangan. Enggak. Yang memberikan rezeki Allah. Yang memberikan kesehatan Allah. Mereka ini hanya jadikan perantara saja. Mereka ini hanya dijadikan sebagai wasilah saja, tawasul aja. Syafaat hanya perantara aja. Ya, untuk mereka bisa memberikan hajat-hajat kalian, enggak bisa mereka. Yang mengatur alam semesta satu-satunya hanya Allah. Yang memberikan rizki satu-satunya hanya Allah. Asy-Syafi hanya Allah. Dahsyat nggak nih subhatnya? Wah, anak tambah dikit ini ya biar lebih. Ini subhat iblis nih. Ya, subhat iblis. Sangat dahsyat. Dalam syarahnya seperti itu yang Anda sampaikan barusan. Dalam syarah dari hadis tersebut seperti itu dijabarkan oleh para ulama. Ya, semakin yakin, oh iya ya. Masa kita orang yang banyak dosa kayak gini langsung berdoa kepada Allah, anak saya sakit, gimana mau dikabulkan oleh Allah doa saya? Kalau seandainya saya ini seorang pendosa, didengar aja nggak mungkin sama Allah. Tapi mereka ini wali Allah. Orang yang dekat dengan Allah, ibadahnya luar biasa. Ya, dikatakan
wali itu karena apa? Karena memang saking solehnya mereka di sisi Allah. Nah, kita berdoa ke mereka, kemudian atau kita berkurban untuk mereka, kemudian kita bilang beb, atau kita bilang wad, suwa, ajengan Yahud, Ya'uq, dan Nasr, tolong. Ini saya persembahkan kambing ini untuk antum wali. Tolong sampaikan hajat saya kepada Allah. Agar Allah sembuhkan penyakit anak saya. Agar Allah sukseskan pekerjaan saya. Agar Allah selamatkan perjalanan saya. Agar Allah berikan saya kemenangan dalam peperangan ini. Mereka pernah doa minta surga enggak? Nah, ini penting nih. Ya Allah, tolong sampaikan kepada Allah agar Allah memasukkan kami ke dalam surganya, menjauhkan kami dari nerakanya. Ya, agar kami dipermudah hisab, diperberat timbangan amal, mudah dalam melewati sirat. Bang Feris, kenapa? Betul enggak? Kalau mereka meminta surga, pasti Allah jauhkan mereka dari kesyirikan. Bukan itu jawabannya. Kenapa? Ya kenapa? Doanya hanya seputar dunia. Kenapa mereka enggak minta surga? Kenapa mereka enggak pernah minta surga? Ini orang musyrikin Quraisy, orang-orang musyrikin zaman kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Nabi Nuh. Ayo. Apa? Iya, tapi lebih spesifik lagi. Enggak. Bukan. Apa? Bukan. Mereka meyakini itu. Itu jawabannya. Mereka tidak meyakini ada kehidupan setelah kematian. Coba sampai Allah berulang kali di dalam Al-Quran menjelaskan, menukilkan ucapan mereka. Apakah mungkin Allah kembalikan kita setelah jadi tulang berulang, setelah kita jadi tanah? Ya, berulang kali Allah menukilkan ucapan mereka. Mereka itu tidak percaya adanya hari kiamat. Mereka tidak percaya adanya alam kubur, adanya alam barzah. Tidak percaya ada padang mahsyar, sirat, hisab, mizan, surga dan neraka. Nggak percaya. Jadi mereka punya Tuhan hanya untuk apa? Maslahat dunia mereka saja. Menang kalau perang, selamat kalau safar, sukses kalau kerja, sembuh kalau sakit. Hanya untuk dunia. Hanya untuk dunia. Karena mereka tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Ya makanya yang paling ditolak, dibenci dari dakwah Nabi SAW dan seluruh dakwah para nabi ada dua. Yang paling dibenci ada dua. Yaitu apa? Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi dan adanya kehidupan setelah kematian. Inilah naba. Kenapa Nabi dikatakan Nabi? Karena membawa berita besar. Apa berita besar dibawa oleh Nabi? Itu tadi. Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi dan di sana ada kehidupan setelah kematian. Adanya hari pembalasan. Ya, adanya surga dan neraka. Nah, sampaikan hajat-hajat kalian kepada Allah. Akhirnya mereka berdoa kepada berhala, mereka berkurban untuk berhala, ya. Mereka meyakini roh arwah dari para wali tersebut berdiam atau bersatu pada pohon-pohon keramat mereka, batu keramat mereka yang dipahat, ya, dan bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan mereka. Ya. Padahal orang yang sudah mati nggak bisa dengar lagi ucapan yang masih hidup tuh. Kan ada yang akad nikah di hadapan ayahnya yang sudah meninggal, di depan kuburan orang tuanya, kan gitu ya.
Ya mereka mau pakai toa diteriakin juga nggak akan kedengeran. Mereka nggak dengar. Mana dalilnya? Kita pakai dalil ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tusmi'ul mauta." Engkau ya Muhammad tidak bisa membuat orang yang sudah mati itu mendengar. Yang kedua di surat Al-Ankabut, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Dan kau ya Muhammad tidak bisa membuat orang yang di dalam kubur itu mendengar. Ya. Orang yang sudah mati masih ada belum dikubur, nggak dengar. Yang sudah di dalam kubur apalagi nggak dengar. Ya, Rasulullah SAW ketika baru menyelenggarakan jenazah orang Ansor, baru dikurup nih. Ya, tereh ya, dikurup ya. Kemudian apa? Rasulullah bilang, "Salu li akhikum at-tasbih, fa innahu al-ana yus'al." Ayo, doa. Doakan saudara kalian agar diberikan kekokohan oleh Allah untuk menjawab. Karena dia sekarang sedang ditanya. Kalau misalnya dia dengar, yang di dalam kubur itu dengar, yang sudah mati itu dengar ucapan Nabi SAW di atas kuburan, Rasulullah teriakin nggak tuh? Kalau ditanya, siapa Robmu? Maka jawablah, Robku adalah Allah. Kalau ditanya apa agamamu? Maka jawablah, agamaku Islam. Siap kalau kan kayak gitu bakal Rasulullah lakukan kan? Tetapi apa? Yang bisa menjawab hanyalah mukmin. Seorang mukmin. Ya, yang kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan yang bisa menjawab hanyalah seorang mukmin. Rasulullah SAW kemudian membacakan satu ayat, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qouli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan ucapan orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan akhiratnya. Maksudnya di kehidupan akhirat adalah ketika ditanya di alam kubur. Ya. Karena kuburan itu pos pertama akhirat. Hanya mukmin. Dan siapa yang membuat orang tersebut bisa kokoh menjawab? Karena mengerikan, malaikat Munkar dan Nakir, aswadani azraqan, hitam kebiru-biruan. Ya, hitam kebiru-biruan dan bengis. Ya, nggak bisa jawab, langsung dipentung, langsung dipukul pakai palu besi yang berduri. Ya, terdengar teriakannya oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Andaikan manusia dan jin mendengar teriakan para penghuni kubur, lasu'iqu, mereka semua bakal pingsan. Ya, nah jadi mereka tidak pernah meminta surga karena mereka tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian, ya. Tapi mereka meyakini setiap orang yang berdoa kepada orang mati itu langsung kedengeran. Ya memang beda ya. Jadi memang ada di sana hadis-hadis pengecualian seperti terompah orang yang mengantarkannya ketika mereka pulang terdengar suara terompah. Nah, itu diperdengarkan sengaja ya kepada penghuni kubur. Kecuali dalil nih. Datang dalil nih. Kemudian pernah Rasulullah SAW juga bilang kepada Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, ya setelah mereka mati di perang Badar, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang diancamkan kepada kalian? Kalau kami sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami, kata Rasulullah SAW. Kata para sahabat, apakah mereka mendengar ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, mereka tidak lebih mendengar daripada kalian. Mereka tidak lebih mendengar daripada kalian. Maksudnya kalian, mereka ngedengar sebagaimana kalian mendengar. Nah ini yang dikecualikan untuk mereka lebih apa? Lebih nusuk lagi nih ucapan Nabi SAW. Karena kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Jelas ini ya, hukum asalnya mereka tidak mendengar. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal isya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Dan kita melanjutkan kajian kitab Qawaid al-Arba', 4 landasan pokok mengenal kesyirikan. Ya.
kita memasuki landasan yang kedua. Mereka mengatakan bahwasanya tidaklah kami berdoa kepada mereka dan mempersembahkan ibadah-ibadah kami kepada mereka kecuali hanya agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah, dan hanya sebagai mereka memperantarai kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuan mereka. Ya. Tetapi bentuk berdoa kepada selain Allah itu, ya, berdoa kepada orang soleh artinya ibadah kepada orang soleh. Dan ibadah kepada selain Allah hukumnya syirik. Karena ibadah hanya ditujukan untuk Allah. Allah tidak rela, Allah tidak mau disekutukan, diduakan dalam ibadah. Sekalipun Allah diduakan dengan malaikat terbaiknya Jibril, nabi terbaiknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali terbaiknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan khulafa rasyidin lainnya. Allah enggak mau. Karena Allah satu-satunya yang mencipta dan mengatur alam semesta, maka Allah pula lah satu-satunya yang berhak untuk dipertuhankan, disembah dan diibadahi. Man asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Siapa yang man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi, siapa yang mengamalkan satu amalan aku disekutukan, ya, ketika dia beramal aku disekutukan, di dalam hatinya dia persembahkan ibadah tersebut untuk Allah juga untuk selain Allah, maka aku akan tinggalkan dia dan apa yang dipersekutukannya. Allah enggak terima amal ibadah dia. Ya. Nah, dosa yang paling besar, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan untuk Allah sekutu, tandingan. Engkau jadikan untuk Allah sesembahan selain Allah, padahal Allah satu-satunya yang menciptakanmu. Nah, ini berdoa kepada selain Allah maka sudah jatuh pada kesyirikan. Ya, yang namanya ibadah itu tidak boleh kepada selain Allah, dan doa di antara bentuk ibadah. Karena itu berdoa hanya kepada Allah. Baik. Nah, mana dalilnya bahwasanya mereka itu menjadikan para wali yang sudah meninggal hanya sebagai perantara saja untuk mendekatkan mereka dengan Allah. Ya, kalau langsung berdoa kepada Allah, mereka enggak percaya diri, kecil hati mereka untuk langsung berdoa kepada Allah karena mereka sudah bergelimang dengan banyak maksiat. Sudah banyak, kata Abdullah ibn Abbas, mereka sudah banyak membunuh, sudah banyak mengambil harta orang, mereka sudah banyak berzina, mereka sudah banyak kezaliman yang sudah mereka lakukan. Ya. Nah, mereka kecil hati untuk langsung berdoa kepada Allah. Kemudian mereka menjadikan para wali perantara antara mereka dengan Allah. Ya, seperti mereka serupakan Allah dengan makhluk. Kita kalau mau ngomong sama presiden langsung, presiden, tolong benerin dong jalan di depan RT kami atau jalan perumahan kami. Enggak bisa sampai itu. Jadi gimana caranya?
Ada orang dekat presiden yang kita kenal. Ada orang dekat presiden yang kita kenal. Ya, kita datang ke orang tersebut, mungkin dia teman kita, dia saudara kita. Ya, kita bilang, "Bang, tolonglah bilang ke presiden untuk benerin jalan di perumahan kami, di kampung kami." Kira-kira bisa sampai nggak kalau untuk makhluk? Bisa sampai kan? Bisa sampai itu. Memperantara, kita mengambil perantara orang untuk sampai hajat kita kepada makhluk presiden nih, gubernur lah atau presiden. Misalnya ke gubernur atau ke wali kota, ya perbaiki ini, perbaiki itu, ya minta ini, minta itu, difasilitasi kampungnya. Nah, bisa tuh. Nah, mereka serupakan Allah dengan makhluk seperti itu. Ya. Atau mereka takut akan kebengisan seorang raja. Ya, jadi mereka serupakan Allah dengan makhluk lah, intinya seperti itu. Karena mereka takut sama raja nih. Ya, takut sama raja, akhirnya mereka mencari orang lain untuk bisa menyabarkan raja tidak melampiaskan amarah mereka kepada kampung ini. Nah, kayak gitu intinya. Mereka menjadikan Allah itu sebagai mereka menyepertikan, mengumpamakan Allah itu seperti makhluk, seperti raja dunia, seperti penguasa dunia. Tidak bisa ditembus kecuali harus lewat perantara. Padahal Allah berkata, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan berkata Rabb kalian, langsung kalian berdoa kepadaku, aku kabulkan doa kalian. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da' idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan aku dekat dengannya. Aku kabulkan semua orang yang berdoa langsung kepadaku. Allah tidak bilang perantara, enggak. Kata Allah langsung dia berdoa kepadaku. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Allah tidak sulit mengurus langit-langit dunia, langit-langit dan bumi ini. 4 juta manusia wukuf di Arafah. Permintaan mereka macam-macam. Ada yang full dunia, ada yang full akhirat, ada dunia akhirat, ada yang hanya minta ampunan kepada Allah. Topahili hiji yang nusanes. Maksudnya enggak tertukar satu dengan yang lain. Ya, ini minta apa dikasihnya yang lain. Susah Allah, ribet. Kalau kita kan coba guru tahfidz. Ini baca Quran, ini satu baca Quran, 3 kita bisa simak maksimal, nggak mungkin tuh. Ya, ada orang ini satu ngomong, satu mana mungkin kita bisa. Ya, dan setiap kita sholat ini, kita baca Al-Fatihah, Allah bilang, "Na'am." Ya, Allah bilang, "Alhamdulillahirabbil alamin." Kita semua baca tadi kan, Alhamdulillahirabbil alamin. Rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Kalau Anda dari rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat Anda baca, mungkin antum beda apa? Beda pendapat. Ada yang mencukupkan bacaan imam kan gitu. Nah, setiap kita yang membaca Alhamdulillahirabbil alamin, apa kata Allah? Hamidani abdi. Kita baru Alhamdulillahirabbil alamin, ini baru baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ini udah Maliki Yaumiddin nih. Bagaimana Allah mendengar? Kita nggak bisa menembus seperti apa sifat mendengarnya Allah, sifat berbicaranya Allah. Dan setiap orang yang berbicara mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dalam salatnya, hamidani abdi. Wa idza qala abdi ar-rahmanir rahim majjadani abdi. Wa idza qala abdi maliki yaumiddin asna alayya abdi. Coba seperti itu gimana? Ya, nggak bisa kita tembus bagaimana pendengaran Allah, bagaimana kalamullah, bagaimana kuasanya Allah. Baik. Jadi Allah mengabulkan setiap doa. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan orang yang langsung berdoa kepadanya. Allah tidak perlu perantara. Perantara betul, memang ada perantara antara kita dengan Allah. Kita nggak tahu apa yang diinginkan oleh Allah dari kita, kecuali lewat perantara siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun hanya sebatas penyampaian risalah.
Bukan artinya kita berdoa ke Nabi Muhammad untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah. Kita manusia yang tidak diberi wahyu oleh Allah. Satu-satunya pada umat ini yang diberi wahyu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad risalah-risalah, ya, perintah-perintah, larangan-larangan, hukum, syariat, dan semuanya sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Sebagaimana firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Berarti syariat yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat ini sudah apa? Tersampaikan seluruhnya. Gak ada satupun yang terluputkan, gak ada yang disembunyikan oleh Nabi. Ya, nah ini perantara antara kita dengan Allah siapa? Nabi Muhammad. Tapi dalam hal apa? Menyampaikan risalah saja. Ya kita nggak tahu kita hidup ini, ada orang hidup untuk main-main, ada hidup untuk bekerja, ada hidup untuk jalan-jalan, ada hidup untuk liburan ke sini ke situ. Hidup. Ya, sebagian manusia nggak tahu tujuan hidup. Dan kita baru tahu tujuan hidup kita ini untuk beribadah karena siapa? Nabi Muhammad menyampaikan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sampai wahyu tersebut kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tekeng gitu bekerja, main olahraga atau liburan. Boleh kalau kita jadikan itu sebagai ibadah untuk Allah, malah lebih berpahala lagi. Itu perkara mubah. Tapi kalau kita misalnya sengaja kita bekerja untuk memberi nafkah anak istri kita, setiap detik yang kita lalui dalam pekerjaan tersebut adalah apa? Ibadah. Panas terik sejak keluar dari rumah tuh udah ibadah tuh. Kena debu, kena panas matahari, kena macet, belum kerjaannya yang susah ini dan itu, ada saja halangan-halangan, dia tempuh itu semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik. Hadisnya Allah musta'an. Kafa bil mar'i itsman ayyudhi'a bima ya'ul. Cukup dosa seseorang yang menghantarkan dia ke neraka adalah dia menelantarkan anak istrinya. Cukup seseorang dilempar masuk ke dalam neraka, dosa seseorang untuk masuk ke dalam neraka, dia telantarkan anak istrinya. Dia nggak kerja, dia nggak cari nafkah. Makanya hukum nikah itu, hukum poligami sama dengan hukum nikah. Ya, terkadang wajib, terkadang sunnah, terkadang haram. Ya, terkadang wajib, sunnah, bisa haram tuh. Ya, nikah. Ya, kapan wajib? Kalau seandainya dia sudah mampu untuk memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, makan, dan dia mengkhawatirkan diri dia jatuh pada zina, maka wajib dia untuk menikah. Sunnah kapan? Dia mampu untuk memberi nafkah sebenarnya tiga tadi. Tapi dia bisa menahan dirinya dari maksiat. Ya, dia bisa menahan dirinya dari maksiat, dia masih bisa menundukkan pandangan, dia bisa menjaga kemaluan dia, ya. Dia tidak mengkhawatirkan diri dia pada zina. Ya, ini hukumnya apa? Sunnah. Seseorang yang kemudian dia tidak mampu memberi nafkah untuk anak istrinya, ya, haram dia untuk menikah. Apa kata Rasulullah? Puasa. Karena yang seperti itu akan menzalimi anak istrinya. Makanya cukup dosa seseorang untuk menghantarkan dia ke neraka adalah dia menelantarkan apa? Anak istrinya. Dan dia ingin selamat dari itu, dia kerja nih. Dia kerja. Hitungan detik kerja dia dari berangkat kerja, keluar dari rumah, pulang lagi ke rumah, terhitung ibadah dalam Islam. Dia olahraga. Ya, dia olahraga untuk memperkuat fisiknya, agar dia bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna, sujud sempurna, rukuk sempurna, nyeri cangkeng, itu, ya. Dengan dia olahraganya,
dia olah tubuhnya, dia olah raganya. Kemudian dia tidur, sengaja dia tidur ya untuk mengumpulkan kekuatan dia, bisa fokus dia ibadah, fokus bisa khusyuk dia dalam sholat ya. Nah, jadi ketika rutinitas keseharian, kebiasaan yang kita lakukan, kita niatkan tadi kebaikan demi kebaikan tersebut, mengamalkan satu dalil, 3 dalil, 4 dalil, maka terhitung perkara mubah tersebut menjadi apa? Ibadah. Makanya disebutkan oleh para ulama, adatus solihina ibadah wa ibadatul ghafilina adah. Rutinitas keseharian, kebiasaan orang soleh itu adalah ibadah. Karena terselip dalam dia setiap dia makan, dia minum. Untuk apa nih? Dia makan, dia minum. Bahkan wa fi bud'i ahadikum shadaqah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian mendatangi istri kalian aja sedekah, bisa beribadah, dapat pahala. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayadhu ahaduna syahwata. Ya Rasulullah, seorang kita melampiaskan syahwatnya, dia mendapatkan pahala. Kata Rasulullah SAW, kalau dia letakkan di yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Demikianlah kalau seandainya dia letakkan pada yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Kalau seandainya dia tanamkan lagi niatnya agar bisa dia tundukkan pandangan, dia bisa menjaga kemaluannya, dia bisa menjaga iffah untuk istrinya juga, ya, maka berlipat apa? Pahala demi pahala tersebut. Ya, nah jadi, nah, dia jualkan itu nyebirnya. Nah, terlalu panjang kita ke sana tadi. Tadi mana kita tadi? Qadarullah. Ya? Ya? Memperintah. Nah, jazakallah khair. Nah, mana dalilnya? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu untuk diperantarai. Ya. Perantara antara kita dengan Allah itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun hanya sebatas penyampaian apa? Risalah, bukan berdoa, ya, bukan berdoa kepada Nabi agar Nabi menyampaikan doa hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan agar kita langsung berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni, dan berkata Rabb kalian ud'uni, berdoalah kalian langsung kepadaku, astajib lakum, aku kabulkan doa kalian. Ini dalil-dalil ya bahwasanya enggak perlu perantara dalam berdoa. Sebanyak apapun dosa seseorang, atau istilahnya sekotor apapun dia, sebergelimang dosa apapun dia, jangankan, ingat, nah ini penting, kalau bisa ditulis, ini luar biasa nih ya, kalau nggak diingat, yaitu apa? Jangankan seorang pendosa, masih muslim nih, jangankan seorang dia berlumuran dosa, apapun maksiat yang dia lakukan, dia masih muslim, tapi jangankan dia musyrik, ada dosa yang lebih besar dari syirik? Musyrik, dosa yang paling besar, syirik saja. Kalau mereka berdoa hanya kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Nah, mana dalilnya? Ini ya. Muslim, dia pendosa. Kan biasanya ada syubhat, ngapain kamu doa? Ya, kamu udah banyak dosa. Ngapain kamu doa? Nggak mungkin Allah kabulkan doa kamu. Itu udah ada syubhat-syubhat para setan, manusia dan jin tuh. Ya. Nah, ini harus kita jadikan prinsip, ya. Bahkan ini ilmu disebutkan oleh para ulama. Jangankan seorang dia bergelimang dalam dosa, nggak pernah sholat, nggak pernah dan dosa dia lakukan, tapi dia masih mengucapkan syahadat nih, masih membenarkan Islam. Jangankan yang seperti itu, musyrik kafir saja, kalau dia berdoa hanya kepada Allah, bertauhid dia ketika berdoa itu hanya kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya. Mana dalilnya? Fa idza rakibu fil fulk
da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin ketika mereka menaiki kapal laut mereka, perahu-perahu mereka, ya, ombak datang, badai datang, da'awullah, mereka langsung doa ke Allah. Nggak ingat lagi perantara-perantara tadi itu. Mereka langsung berdoa kepada Allah mukhlisin. Mukhlisin, bersih, jernih, ikhlas, berdoa hanya kepada Allah, tidak ada kotoran, Lata, Uzza, Mana, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Tidak ada berhala ini, tidak ada berhala itu, tidak ada kuburan ini, tidak ada kuburan itu, tidak ada wali ini, tidak ada wali itu. Mereka hanya ingat Allah dan mereka hanya berdoa kepada Allah. Apa kata Allah? Ya, da'awullah mukhlishina lahuddin falamma anjahum ilal bar. Allah kabulkan tuh doa mereka. Allah selamatkan mereka ke darat. Yusyrikun, syirik lagi. Ya, berapa ayat Allah sebutkan? Wa idza massahu wa di surat Maryam juga. Di surat Maryam, di surat Al-Isra. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjahum ilal bar. Falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Dan ketika menimpa kalian dur fil bahr, ketika menimpa kalian bencana di laut, ya maksudnya badai, ombak, dhalla ma tad'una illa iyyah, hilang ingatan kalian dari berhala-berhala yang kalian sembah, kecuali hanya Dia yang kalian ingat. Siapa? Kecuali hanya Allah yang kalian ingat. Falamma najakum, dan ketika Allah selamatkan kalian karena sebab doa kalian tersebut, a'radtum, kalian lupa lagi dengan tauhid tadi. Ya. Kembali lagi kalian musyrik. Wa kana al-insanu kafura. Manusia itu kufur nikmat. Ya, taib. Afa amintum ay yakhsifa bikum janibal bar aw yursila 'alaikum hasiba thumma la yajidu lakum wakila am amintum ay yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila 'alaikum qasifan minar rih fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum 'alaihi nabiy tabi'an. Di rumah ya, ayat surat Al-Isra ayat 67 sampai 69. Bisa dilihat. Jangan merasa tenang juga di dataran. Kayak seperti kalau udah di daratan. Kalau sudah di daratan aman tuh, nggak akan ada ancaman-ancaman, bisa gempa, bisa ditelan oleh bumi, bisa bisa berubah menjadi kayak air tanah ini, ya, menghanyutkan dia. Baik. Nanti bisa dilihat ya di tadi surat Al-Isra ayat 67 sampai 69 ya, dilihat. 67, 68 dan 9. Baik. Nah, dalil bahwasanya mereka menyembah berhala atau kuburan wali, Lata, pohon keramat, Uzza, batu keramat, Manah. Allah sebutkan 3 berhala besar Quraisy ini di surat An-Najm. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Jadi ada Lat, yaitu kuburan keramat, Uzza, pohon keramat, Manah, batu keramat. Ya. Nah, mereka apa kata Allah di sini di surat Az-Zumar ayat 3. Langsung aja di pertengahan ayatnya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka, beribadah kepada mereka, berdoa kepada mereka, berkurban untuk mereka
kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah, bisa menghubungkan, bisa sampai hajat kami kepada Allah. Baik. Ini dalilnya nih. Ya. Mereka tidak percaya berhala tersebut, wali yang disembah tersebut bisa mengasih rizki, nggak percaya. Ya, gimana kalau seandainya diyakini wali yang dikubur itulah yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa mendatangkan rizki, yang bisa memberikan anak, jodoh. Mana yang lebih kafir? Mana yang lebih parah tingkat kekufurannya? Orang yang meyakini seperti itu atau orang musyrikin Quraisy? Yang pertama, ya, meyakini bahwasanya orang soleh tersebut atau datang ke pohon keramat, meyakini pohon keramat tersebut yang bisa mendatangkan rizki, ngasih emas, ngasih kesembuhan, itu lebih parah tingkat kesyirikannya daripada orang-orang musyrikin Quraisy. Orang musyrikin Quraisy mereka meyakini arwah para wali itu bersatu di pohon keramat tersebut, batu keramat, di kuburan keramat, sehingga mereka hanya penyampai hajat saja kepada Allah. Allah lah yang memberikan mereka kesehatan, Allah yang memberikan mereka anak, rizki dan yang lainnya, ya, bukan berhala-berhala tersebut. Jadi istilah wasan, kalau kita mungkin coba lihat Bang Felis di KBBI, berhala itu apa? Berhala. KBBI, berhala. Nah, kemudian sambil nunggu ada patung dewa atau sesuatu yang didewakan, disembah dan dipuja. Betul. Berarti berhala sama dengan wasan, yaitu yang disembah, ya, yang dipuja. Jadi yang namanya berhala itu nggak mesti patung, kan gitu ya, Bang Felis, berarti kan? Nggak mesti patung kan? Semua yang dipuja, yang disembah. Dewa atau sesuatu ya. Dewa atau sesuatu yang patung dewa atau sesuatu yang didewakan. Yang didewakan. Yang disembah dan dipuja. Ya, diyakini bisa mendatangkan kebaikan atau madarat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wasanan tu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Jadi berhala itu bukan hanya patung. Berhala itu bukan hanya pohon yang dipahat, batu yang dipahat, ya, semua yang disembah selain Allah, baik itu kuburan, ya, atau semua yang bisa dikira-kira bisa mendatangkan kesaktian, rizki, keselamatan, ya. Batu Ali, dulu batu Ali di Usian bisa mendatangkan apa? Bisa mendatangkan rizki misalnya. Dia sudah memperjualbelikan Tuhan. Eta Tuhan nu eta sabaraha, berhala nu eta sabaraha. Ya, diperjualbelikan. Kata orang kafir Quraisy, ketika orang Quraisy baru masuk Islam, Rasulullah ajak mereka perang Hunain, melewati pohon yang namanya Dzatu Anwat. Ya Rasulullah, ij'al lana dzat anwat kama lahu dzatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat ini, seperti ini. Sebagaimana orang-orang musyrikin mereka punya pohon keramat kayak gitu. Maksudnya apa pohon keramat ini? Bisa mendatangkan kekuatan pada panah, tombak, pedang, baju besi mereka, semua senjata kalau digantungkan di pohon keramat tersebut bisa mendatangkan energi. Ya, bisa mendatangkan kekuatan. Apa kata Rasulullah? Laqad qultum kama qalat Bani Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Barusan kalian baru mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israil kepada Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Meyakini ada satu benda bisa mendatangkan kekuatan, bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan rizki, maka dia sudah menjadikan benda tersebut sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dari sini insyaallah, ya,
Jadi kayak batu ali atau kalung salib lah yang bisa kan dicium-cium tuh kalung salib bisa mereka meyakini datangnya apa? Berkah, kekuatan atau apa. Taib. Eta sudah menjadikan benda tersebut sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Eta nu alit sabaraha? Nu alit harganya sekian. Nu rada ageungna sabaraha? Harganya segini. Oh, saya mau yang bentuknya di sini. Oh, itu mah harus inden. Inden beli Tuhan. Ya, beli Tuhan harus inden dulu. Nanti dikirimnya pakai jasa pengiriman apa? Iya, tapi jangan lupa tulisin di atasnya fragile. Namanya tuh pupus Tuhan. Baik. Wa dalilu syafa'ah. Mana dalil bahwasanya mereka itu hanya menjadikan sesembahan mereka itu perantara antara mereka dengan Allah. Tadi yang pertama di surat Zumar ya. Sekarang dalilu syafa'ah wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syafa'una indallah. Mereka berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memudaratkan mereka. Ya, coba. Mereka berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memudaratkan mereka. Apa di antara Tuhan orang Quraisy ya, bikin Tuhan dari korma. Habis korma di rumah mereka, wah Tuhan orang dahar gitu. Diambil itu korma satu-satu Tuhannya tuh. Tuhan nggak sakit diambil dimakan. Apa harusnya kalau mendolimi Tuhan Tuhannya harus marah, kan gitu ya. Siapa yang memaksiati Allah, Allah marah kepada dia. Allah jadikan dia babi-babi dan kera-kera seperti yang Allah lakukan kepada siapa? Bani Israel. Ya, dibuat kesyirikan, dibuat gempa, dibuat tsunami, dibuat ini, Allah marah karena Allah memerintahkan sesuatu tidak dia kerjakan. Allah larang sesuatu justru dia kerjakan. Nah, kita menyembah Tuhan yang bisa kayak gitu tuh. Yang kalau seandainya kita melanggar bisa apa? Turun madarat, tuh la yadurruhum. Nah, ini nggak bisa. Kadang ini berhala nih, ini disebutkan oleh disebutkan dalam kitab-kitab bagaimana berhala Quraisy itu. Ini berhala dikasih susu sama orang-orang musyrikin Quraisy, ini susu. Mau di kuburan mah ya rokoknya. Dikasih susu. Dikasih susu. Datang anjing. Diminum susunya, dikiihan, dikencingin berhalanya, lewat aja. Berhala kieu. Coba maksudnya, berhala dikencingin, dia diam aja. Ya, susunya diminum, biasa aja. Maksudnya, dia nggak bisa buat apa-apa. Mereka nggak bisa buat apa-apa. Ya, nah demikian pula lah para wali yang sudah meninggal, para nabi yang sudah meninggal, mereka tidak bisa buat apa-apa. Tidak bisa memberikan madarat. Ketika Nabi Hud ditakut-takuti oleh kaumnya, innaqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami nggak bisa jawab engkau wahai Hud kecuali hati-hati. Engkau akan kena penyakit otak karena Tuhan-Tuhan kami. Nggak peduli Nabi Hud. Jelas ini? Ditakut-takuti. Pamali, kualat. Tong ngomong gitu. Ya, nanti kamu bisa sakit, keluarga kamu sakit, kamu bisa bangkrut, ini dan itu. Nggak peduli para nabi mereka. Karena yang bisa mendatangkan madarat itu hanya siapa? Allah. Ya, justru mereka para nabi bagaimana menghujat Tuhan-Tuhan kaum yang Tuhan-Tuhan kaum mereka yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mau ditakut-takuti nabi kadeah bisi aya naon. Innaqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Ya, itu kata kaum 'Ad kepada Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Dan enggak boleh takut. Kalau seandainya takut, wah saya mah tadi enggak bilang salam ke kuburan, lepas lewat kuburan ini bisa aya naon balik deui. Nah, kalau sampai seperti itu ada rasa takut, itu khaufus sir. Takut yang tidak ada zahir jelasnya dan itu adalah bagian dari kesyirikan. Nah,
wala yanfa'uhum, dan juga mereka beribadah kepada Allah yang tidak bisa memberikan mereka manfaat sedikit pun. Ma yamlikuna min kitmir. Jangankan minta korma, minta kulit ari dari biji kurma saja mereka nggak bisa. Mereka nggak punya sedikit pun apa-apa. Minta rumah, minta baju, ya rumah orang gekieu cenah. Maksudnya di dalam liang lahat, di dalam kuburan, ya nggak bisa. Tadi dengar saja nggak dengar mereka. Baik. Apa yang mau mereka berikan kepada orang lain untuk memberi manfaat mereka sendiri saja nggak bisa. Siapa yang mau dimandikan sama orang, dikafankan dengan baju kain kayak gitu, dimasukin ke tanah? Siapa yang mau? Kalau dia bisa memberi manfaat untuk diri dia sendiri, dia akan kekalkan diri dia, ya enggak? Dia enggak mau, dia enggak akan mati, dia enggak mau dimasukkan ke dalam liang lahat. Bagaimana dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain, dia sendiri saja tidak bisa memberikan manfaat untuk diri dia sendiri. Nah, itulah selain Allah tuh kayak gitu. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah, ya. Dan mereka berkata, berhala-berhala itu adalah perantara antara kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalilnya. Ya, jadi syubhat orang musyrikin Quraisy hampir sama, bahkan sama persis dengan orang yang nyembah kuburan sekarang ini. Mereka menjadikan orang yang sudah mati sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama persis. Mainnya gitu ungkul, dibilang syirik. Ya, kan cuman minta, cuman doa, hanya jadi perantara. Ya, itu jugalah yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, dan Rasulullah perangi mereka. Insyaallah pembahasannya masih panjang lagi tentang syafaat, ya, di pertemuan yang akan datang insyaallah. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kang Fathan. Kehidupan setelah Ya. mereka hanya berdoa meminta dunia kan? Iya, betul. Kalau misalnya seorang mukmin hanya meminta dunia, apakah sama? Kalau seseorang muslim meminta hanya urusan dunia, ya, meminta urusan akhirat, apakah sama apa? maksudnya Dia masih muslim, cuman dia IQ-nya sangat lemah. Iya. Rasulullah mengatakan yang IQ-nya tinggi itu siapa, Bang Felis? Ya. Malu-malu Bang Felis itu gak kedengaran. Iya, orang yang cerdas, muslim cerdas itu seperti apa? Kan IQ-nya tinggi itu yang cerdas. Nah, Rifa. orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan kematian. Nah, orang yang mempersiapkan bekal setelah kematian. Ya. Ada Ummu Salamah istri Nabi berdoa tentang kemaslahatan dunia. Ya. Berjam dari sampai sholat subuh sampai agak duha itu. Ya, kata Rasulullah SAW, engkau minta, intinya kebaikan akhirat, minta kebaikan akhirat. Ya, minta kebaikan akhirat. Lebih. Semua kita perlu, kita hajat kita putus tali sendal aja minta kepada Allah. Untuk ada sarapan besok, makan siang, minta kepada Allah. Berpakaian ada, minta kepada Allah. Tapi lebihkanlah untuk berdoa untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Dunia ini berapa tahun hidupnya? Setelah itu, dia mendapatkan kekekalan abadi nanti setelah mati. Baik. Jadi bukan artinya yang doanya minta dunia saja dia musyrik mah enggak ya. Musyrik mah enggak, cuman lemah aja akalnya. Apa? Hina. Minta dunia aja gitu. Hina. Iya. Ya IQ-nya lemah, bilang aja hina. Tapi maksudnya kalau dibilang dia berdosa tidak. Ya. Tapi kalau dia akalnya kurang. Dia nggak pinter gitu. Kalau dia pinter, dia akan meminta sesuatu yang kekal abadi. Ada sahabat yang kelewat cerdas.
IQ-nya di atas rata-rata, 1000 lebih. Apa yang dia minta? Abu Rafi. Kelewat cerdas. Tadi kalau yang kelewat lemah, yang lemah banget mintanya cuma dunia doang nih. Minta rumah, minta mobil, jabatan, uang, emas, apa yang ada di dunia ini dia minta semuanya. Mati, ada satu yang dibawa, kain kafan doang tuh yang dia bawa. Makanya ucapan subhanallah satu kali itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Dia punya emas, dia punya semuanya, dibawa mati, enggak dibawa mati. Enggak dibawa mati. Yang dia bawa ucapan subhanallahnya satu kali itu. Baik. Siapa yang kelewat cerdas apa? Dia enggak, apa yang diminta oleh sahabat ini? Kelewat cerdas. Bukan. Uridu murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Apa yang kau inginkan wahai fulan? Aku ingin bisa selalu menyertaimu juga nanti di surga. Bukan hanya masuk surga ini. Tapi ingin istananya bertetanggaan dengan istana Nabi di surga. Surganya bukan surga biasa, Firdaus al-A'la. Firdaus al-A'la. Jadi minta kebaikan bukan untuk ini budak ya, budak. Kalau kita budak mungkin akalnya agak kurang. Apa dibilang? Enggak, ini nih zaman Nabi SAW, ibu-ibu datang pada Nabi, ya Rasulullah, ini usra. Aku kena penyakit kejang, ayan. Tolong doakan agar Allah sembuhkan penyakitku. Kata Rasulullah, aku akan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitmu. Tapi kalau engkau sabar untukmu surga, kau mau pilih mana? Sembuh atau surga? Atau engkau tetap dengan penyakit ayanmu itu sampai mati, tapi untukmu surga? Apa kata budak perempuan ini? Asbir, nggak perlu, nanti Rasul saya istikharah dulu ya, besok jawabannya boleh nggak? Nggak ada ngomong gitu. Ini setingkat budak di zaman Nabi SAW, kecerdasannya sudah tinggi itu. Jadi nggak bilang, oh, nanti Rasul saya pikir-pikir dulu, enggak. Asbir, kalau gitu saya sabar Rasulullah. Paling hidup berapa tahun lah. Dia menerima sakit seperti itu berapa tahun, tapi nanti kekekalan abadi, bahagia di akhirat. Ya. Tapi Rasulullah, kalau aku kejang itu, auratku sering tersingkap, kelihatan sama orang. Tolong doakan agar jangan tersingkap. Gak apa-apa aku sakit, tapi auratku jangan sampai tersingkap, kelihatan sama orang. Rasulullah doakan. Nah itu, gitu ya. Nah, aduh ada satu lagi. Nah, hadisnya ada lupa. Pertanyaan dari sebagian ikhwah, tapi itu dijawab langsung dengan hadis gitu ya. Mana yang lebih besar pahalanya? Seseorang bersedekah di saat dia sedang hidup atau dia bersedekah wasiat setelah dia mati? Dia mau cari aman nih. Ya. Dia berwasiat setelah matinya sepertiga hartanya untuk ini gitu. Tapi pas sedang hidup dia nggak pernah bersedekah nih. Ya. Ya, ada hadis yang lupa pada nanti anak. Jelas yang lebih afdal adalah dia yang bersedekah di saat dia sedang afdalus sedekah antas sahihun syahih. Seutama-utama sedekah itulah seutama-utama sedekah itu di saat engkau sedang sehat-sehatnya, di saat sedang kuat-kuatnya, di saat sedang pelit-pelitnya. Ya, bukan setelah balaghatul hulqum, si fulan segini, itu enggak manfaat. Nah, barakallahu fikum. Cukup mungkin? Ada lagi yang mau tanya? Ya, silakan. Kan tadi yang di Al-Badi udah nggak bisa pakai. Ya. Ada dalil. Ya. Yang kalau seorang yang di dalam Al-Badi itu ngerasain apakah yang tiga itu amal soleh, dua anaknya, Alam barzah, orang yang di alam barzah itu apakah merasakan apa gitu? merasakan apa? Kalau enggak dapat nikmat kubur, dapat siksa kubur. Pertama fitnah kubur. Pertanyaan tiga marobuka umaduka. Bisa jawab nikmat kubur, enggak bisa jawab siksa kubur sampai pada Itu nggak kerasa langsung kan? tiga apa? Yang itu yang dua anak soleh, amal jariah, terus apa? Idza matal insan in qata amaluhu illa min salah. Bisa.
Bisa. Tapi kita tidak tahu apakah kita diterima oleh amal ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Ya, jangan juga kita kepedean ibadah kita sudah ada yang diterima oleh Allah. Sejak kita balik sampai sekarang nggak ada jaminan puasa kita diterima oleh Allah, sholat kita diterima oleh Allah. Dan seorang mukmin, kata Allah di surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka yang bersedekah dan hati mereka takut Allah tidak terima sedekah mereka. Ya Rasulullah, kata Aisyah, apakah ini seorang pencuri? Dia mengambil dari harta haram, dia sedekah? Enggak, dia bersedekah dengan harta paling halalnya, tapi dia khawatir Allah tidak terima sedekahnya. Iya, apakah dia memang anak soleh atau memang doanya dikabulkan oleh Allah atau tidak. Jadi kita berhusnudzon, kita ada berharap, tapi kita tidak merasa aman. Gitu. Jadi di antara itu, tetap Allah langsung kasih kemudahan, ya ketika meninggal itu. Dari sejak sebelum meninggal, malaikat sudah turun. Nah, barakallahu fikum. Cukup ya? Nah, kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.